Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita punya materi yang sangat relevan ya dengan kondisi sekarang. Kita akan bahas beberapa bagian penting dari buku Conducting Narratives, Navigating Through Complexity Using Strategic Improvisation. Judulnya saja sudah menarik ya. Betul, kompleksitas dan improvisasi. Sangat kekinian. Anda mungkin setuju ya, rasanya dunia di sekitar kita ini makin hari makin rumit. Perubahannya cepat sekali dan seringkali sulit ditebak arahnya. Iya, sulit diprediksi. Buku ini punya istilah keren untuk itu. Dunia VUCA, Volatile, Uncertain, Complex, Ambiguous. VUCA ya, akronim yang cukup populer sekarang. Dan rasanya cara-cara lama kita berpikir atau merencanakan sesuatu jadi kurang mempan gitu. Kurang relevan mungkin ya dengan kondisi sekarang. Nah, sumber kita kali ini, buku Conducting Narratives ini menawarkan kacamata baru. Pendekatan yang berbeda. Misi kita adalah menggali bagaimana dua konsep kunci dari buku ini, yaitu narasi dan improvisasi strategis, bisa jadi semacam kompas. Kompas untuk kita bernavigasi di tengah, ya bisa dibilang badai VUCA ini. Menarik analoginya. Kompas di tengah badai. Dan yang bikin saya penasaran nih sejak awal, buku ini bilang kita mungkin bisa belajar lebih banyak dari musisi jazz atau pemain teater improvisasi. Bukan dari buku teks manajemen konvensional. Haha, iya. Itu memang salah satu hooknya buku ini. Belajar dari seni bukan cuma teknik. Menarik kan? Mari kita bedah bersama. Oke, siap. Buku ini mengawali dengan menggambarkan perasaan yang mungkin akrab ya bagi banyak dari kita. Perasaan seperti apa itu? Perasaan seperti hidup di runaway world-nya Anthony Giddens. Jadi kayak kita digenggam kekuatan besar yang sulit dikendalikan. Oh, iya. Perasaan tidak berdaya di hadapan perubahan besar gitu ya? Betul. Terasa familiar kan? Perasaan seperti itulah yang coba dijelaskan lebih lanjut dengan konsep VUCA ini ya. Tepat sekali. VUCA itu semacam akronim untuk mendiagnosis kondisi zaman sekarang. Mari kita coba urai satu persatu. Boleh, silahkan. Pertama, V, itu volatility atau volatilitas. Volatilitas. Ini soal kecepatan dan skala perubahan yang tidak terduga. Cepat banget dan skalanya besar. Contohnya? Contoh paling gampang, mungkin harga minyak dunia. Tiba-tiba bisa melonjak karena ada konflik di belahan dunia lain. Ah, iya. Dan dampaknya kemana-mana kan? Nah, itu dia. Cepat dan tidak terduga. Itu volatility. Oke, lalu yang kedua, U. Kedua, U itu uncertainty atau ketidakpastian. Ini agak paradoks sebenarnya. Paradoks gimana? Informasi kan berlimpah ruah di mana-mana sekarang. Banjir informasi. Betul. Tapi justru pemahaman bersama atau common ground kita tentang apa yang sedang terjadi malah bisa berkurang. Oh, jadi makin banyak info makin bingung. Bisa jadi begitu. Kita punya banyak data, tapi maknanya jadi kabur. Banyak pilihan, tapi rasa was-was atau persepsi risiko juga ikut naik. Itu uncertainty. Oke. Masuk akal. Bagaimana dengan C, complexity? Ketiga, C itu complexity atau kompleksitas. Ini tentang banyaknya elemen yang saling terkait dalam suatu sistem. Banyak banget elemennya ya. Iya, dan hubungan antar elemen itu tidak linear. Sedikit perubahan di satu bagian bisa memicu efek berantai yang sulit diprediksi. Kayak efek domino gitu ya. Mirip, tapi seringkali lebih rumit dari sekedar domino. Coba bayangkan mengelola rantai pasok global hari ini. Wah, iya. Pasti kompleks sekali. Sangat kompleks. Itu complexity. Dan yang terakhir, A, ambiguity. Ya, A itu ambiguity atau ambiguitas. Ini terjadi ketika hubungan sebab akibatnya tidak jelas sama sekali. Nggak jelas penyebabnya apa, akibatnya apa gitu. Betul, atau bahkan ada banyak interpretasi yang saling bertentangan tentang suatu situasi. Nggak jelas mana masalahnya, mana solusinya. Ini sering terkait dengan apa yang disebut wicked problems. Wicked problem. Saya ingat istilah itu dari Rittel dan Conklin. Masalah yang super rumit ya. Iya, super rumit. Seperti perubahan iklim atau ketimpangan sosial. Definisinya saja udah sulit disepakati kan? Benar. Solusinya tidak ada yang benar-benar benar, hanya lebih baik atau lebih buruk. Dan setiap konteks itu unik. Jadi nggak bisa pakai solusi template ya? Nggak bisa. Anda tidak bisa menyelesaikan kemiskinan seperti Anda menyelesaikan soal matematika. Nggak sesederhana itu. Paham. Dan kondisi VUCA serta wicked problems ini diperkuat lagi oleh beberapa tren besar global atau megatrends. Buku ini menyoroti beberapa yang relevan. Oh iya, seperti apa saja itu tren besarnya? Ada 3 kelompok besar yang dibahas.
Pertama, akselerasi digital dan dampaknya. Digitalisasi ya, pasti soal AI dan kawan-kawannya. Tentu. AI yang berkembang pesat, tapi juga sisi gelapnya. Sisi gelapnya? Ya, seperti potensi disinformasi atau deepfakes yang bisa mengaburkan realitas. Makin susah bedain mana asli, mana palsu. Iya juga ya. Itu yang pertama, lalu? Kedua, tegangan sosiopolitik dan isu keberlanjutan. Kita lihat kan, ada tarik-menarik kuat antara globalisasi dan nasionalisme. Dunia makin terhubung, tapi kok rasanya makin terkotak-kotak juga ya? Nah, itu dia. Sementara pada saat yang sama, tuntutan untuk bisnis yang berkelanjutan, sustainable, semakin mendesak. Sustainability ya, ini bukan lagi pilihan tapi keharusan kayaknya. Betul, sudah jadi keharusan. Oke, jadi ada digitalisasi, terus ketegangan sosial, dan sustainability. Kelompok ketiga apa? Ketiga, ini soal pergeseran sumber daya dan identitas. Muncul fenomena baru seperti manajemen kelangkaan atau scarcity management. Kelangkaan. Langka apa nih? Macam-macam. Bisa sumber daya alam, energi, bahkan talenta atau tenaga kerja ahli. Ini dampak dari pandemi, perang, perubahan demografi. Banyak faktor ya. Iya, di sisi lain, ada pergeseran identitas. Orang ingin dianggap unik, individual. Individualisasi. Tapi di saat bersamaan, identitas kita itu tersebar dan terfragmentasi di berbagai platform digital. Buku ini menyebutnya individualisasi. Individualisasi. Istilah baru lagi nih. Jadi identitas kita pecah-pecah gitu di dunia maya. Kurang lebih begitu. Identitas kita jadi terbagi-bagi di banyak tempat. Wow, banyak sekali ya kekuatan yang bermain. Semua tren kompleks yang Anda sebutkan tadi, termasuk soal identitas digital yang terpecah itu, pasti dampaknya besar ke cara kita kerja, cara kita mengelola organisasi. Buku ini membahas pergeseran itu juga. Sangat membahasnya. Buku ini pakai model yang menarik, disebut segitiga komunikasi manajerial atau MC Triangle. Segitiga komunikasi manajerial. Oke. Untuk melihat bagaimana hubungan antara tiga hal, kerja, work, manajemen, dan komunikasi, communication. Bagaimana hubungan ketiganya ini berubah seiring waktu? Bayangkan segitiga aja. Oke, segitiga kerja, manajemen, komunikasi. Gimana perubahannya? Dari dulu sampai sekarang? Dulu, di era yang disebut masyarakat kerajinan atau crafting society, yang di puncak segitiga itu kerja, keahlian si perajin, skill-nya. Jadi skill itu yang paling penting ya? Ya, komunikasinya gimana? Langsung, tatap muka antar perajin. Manajemennya lebih kayak stewardship. Stewardship itu kayak pembimbingan gitu ya dari yang senior. Betul, pengawasan oleh senior yang lebih pengalaman. Lebih ke menjaga kualitas dan tradisi. Paham. Lalu masuk era industri. Nah, masuk ke masyarakat industri society, puncaknya geser. Bukan kerja lagi, tapi manajemen. Oh, manajemen yang di atas. Ya, kerja jadi tugas-tugas standar yang dirancang oleh manajer. Ingat Taylorism, semua diukur, distandarkan. Iya ya. Efisiensi, standarisasi. Betul, komunikasi sifatnya instruksi, dari atas ke bawah. Kekuatan ada di tangan perancang sistem, manajer. Oke, dan sekarang? Di era kita ini, era informasi, era pengetahuan. Nah, di era yang disebut masyarakat modern akhir atau masyarakat pengetahuan, late modern knowledge society, puncaknya geser lagi. Sekarang komunikasi yang di puncak segitiga. Komunikasi, kok bisa? Karena kerja sekarang didominasi oleh pengetahuan, ide, jasa, knowledge work. Iya sih. Dan komunikasi bukan lagi sekedar ngirim pesan A ke B, tapi jadi proses vital untuk menciptakan makna bersama, sense making. Menciptakan makna bersama. Iya, bagaimana kita memahami situasi, bagaimana kita sepakat soal tujuan, itu semua lewat komunikasi. Manajemen pun bergeser, bukan cuma ngasih instruksi, tapi bagaimana memengaruhi cara pandang, pola pikir, mindsetting. Wow. Jadi komunikasi jadi sentral banget ya sekarang? Sangat sentral. Pergeseran ini krusial, karena saat komunikasi jadi puncak, kemampuan kita menciptakan makna bersama melalui narasi. Narasi. Dan kemampuan beradaptasi secara fleksibel lewat improvisasi. Improvisasi. Itu jadi jauh lebih penting daripada sekedar bikin rencana yang kaku dan katakanlah sempurna di atas kertas. Menarik sekali pergeseran fokusnya ke komunikasi dan penciptaan makna. Ini terasa nyambung juga dengan cara organisasi melihat waktu kan? Maksudnya gimana? Kan
Dulu ada perencanaan jangka panjang, terus manajemen strategis, sampai sekarang ada istilah kapitalisme kuartalan. Ah, iya. Quarterly capitalism. Nah, itu kan menunjukkan horizon waktunya jadi pendek banget ya. Bisa dijelaskan sedikit soal itu? Ya, kapitalisme kuartalan itu merujuk pada fokus yang seringkali, ya bisa dibilang berlebihan, pada target finansial per 3 bulan, per kuartal. Fokusnya ke laporan kuartalan terus ya? Betul. Ini menunjukkan betapa horizon waktu perencanaan strategis di banyak organisasi jadi sangat pendek. Dulu mungkin mikir 5-10 tahun ke depan itu biasa. Sekarang, tekanan untuk hasil kuartalan bisa sangat dominan. Akibatnya apa kalau fokusnya jadi sependek itu? Di dunia yang VUCA tadi? Yang kaku dan linear jadi makin sulit dipertahankan. Makin gak relevan. Karena dunianya berubah cepat ya? Tepat, terlalu fokus pada target jangka pendek bisa bikin kita kehilangan arah jangka panjang. Jadi lebih rentan terhadap guncangan. Makanya buku ini berargumen kita butuh pendekatan yang lebih adaptif. Pendekatan adaptif. Iya, yang mengandalkan narasi dan improvisasi itu tadi. Nah, ini dia. Kita masuk ke solusi yang ditawarkan buku ini. Dimulai dengan narasi. Penjelasan Anda soal VUCA dan pentingnya makna tadi. Itu mengingatkan saya pada kutipan Viktor Frankl yang pernah saya baca. Oh iya, yang mana? Yang bilang, orang yang tahu mengapanya dapat mengatasi bagaimanapun yang disajikan kehidupan. Kutipan yang sangat kuat. Sepertinya narasi ini berperan besar dalam menemukan mengapa itu ya, memberi makna. Tepat sekali, itu intinya. Narasi bukan sekedar bumbu atau cerita pemanis di presentasi. Bukan cuma buat branding gitu ya. Jauh lebih dalam dari itu. Menurut pemikir seperti Donald Polkinghorne, narasi itu cara fundamental manusia memahami pengalaman. Tanpa narasi, pengalaman kita cuma serpihan kejadian acak, nggak ada artinya. Jadi kita butuh cerita untuk bikin hidup kita bermakna. Betul, kita merangkai kejadian menjadi cerita untuk memberi arti. Entah itu cerita tentang diri kita sendiri, tentang tim kita, tentang dunia. Jadi cerita itu bukan cuma hiburan, tapi kebutuhan dasar manusia untuk memahami dunia. Bisa dibilang begitu. Secara teknis, narasi itu kan rangkaian peristiwa. Ada aktor, ada aksi, ada tujuan, terjadi dalam suatu latar, pakai instrumen tertentu. Ini kerangka dari Kenneth Burke. Oke, ada elemen-elemennya. Dan punya struktur plot, awal, tengah, akhir. Seperti yang banyak dianalisis oleh misalnya Vladimir Prop dalam struktur dongeng. Pola-pola cerita ini ternyata sangat mendasar dalam budaya manusia dimanapun. Lalu bagaimana narasi ini bekerja di konteks organisasi? Apa sama kayak dongeng? Polanya mungkin ada kemiripan, tapi konteksnya beda. Buku ini mengutip Reisner dan Pagan. Mereka bedain antara narasi besar, Narasi besar. yaitu cerita resmi yang terstruktur, biasanya dari manajemen, visi perusahaan, sejarah perusahaan, gitulah. Oke, terus lawannya? Lawannya narasi kecil. Ini cerita-cerita yang muncul spontan dalam obrolan sehari-hari antar karyawan, di warung kopi, di pantry. Sifatnya lebih organik, lebih improvisatif. Gosip kantor termasuk narasi kecil dong. Haha, bisa jadi bagian dari itu. Tapi intinya, narasi kecil ini juga membentuk pemahaman bersama. Dan soal efektivitas, ada studi menarik dari Jerome Brunner. Gimana tuh? Dia bilang, fakta yang dibungkus dalam cerita itu 22 kali lebih mudah diingat daripada fakta yang disajikan begitu saja. 22 kali, luar biasa. Itu kekuatan cerita ya. Kekuatan narasi. Makanya penting banget. Lalu adakah tips praktis dari buku ini tentang bagaimana menggunakan narasi? Misalnya kalau mau mengelola perubahan di kantor. Ada. Buku ini mengutip Francis Frey dan Anne Morris. Mereka kasih beberapa saran bagus. Bisa kita kelompokkan jadi 3 mungkin ya. Oke, 3 kelompok tips. Apa aja? Pertama, soal kejelasan dan penghargaan. Maksudnya, kita harus paham masalahnya secara mendalam. Tapi saat menjelaskan ke orang lain, buatlah sesederhana mungkin. Jangan pakai jargon rumit gitu ya. Betul. Dan penting juga untuk menghargai masa lalu organisasi. Jangan bilang, wah, cara lama salah semua. Akui kontribusi positifnya dulu sebelum langkah maju. Oke, hargai masa lalu. Kelompok kedua. Kedua, soal arah dan koherensi. Berikan alasan perubahan, mengapanya tadi yang kuat dan menarik. Kenapa kita harus berubah? Apa tujuannya? Why-nya harus jelas. Iya. Gambarkan juga langkah ke depan yang jelas tapi juga optimis, dan pastikan cerita ini konsisten. Jangan di meeting A ngomong X, di email ngomong Y. Harus koheren. Sip, koherensi. Ketiga. Ketiga, soal pengulangan dan emosi.
Pesan kunci itu perlu diulang-ulang terus, jangan cuma sekali diumumkan. Repetisi penting ya? Penting banget. Dan jangan lupakan aspek emosi. Narasi yang kuat itu menyentuh hati, bukan cuma logika. Gunakan cerita, analogi, yang bisa membangkitkan semangat atau empati. Wah, ini tips yang sangat praktis ya. Kejelasan, penghargaan masa lalu, arah yang kuat, koherensi, pengulangan, dan sentuh emosi. Lengkap. Semoga bisa diterapkan ya. Selain di organisasi, apakah konsep narasi ini berlaku di skala yang lebih besar? Diplomasi, politik gitu? Tentu, sangat berlaku. Ada yang disebut narasi strategis. Ini dipakai dalam diplomasi publik, kenegaraan, bahkan dalam konflik. Contohnya? Contoh paling nyata belakangan ini ya bagaimana Ukraina dan Presiden Zelensky membangun narasi perjuangan mereka. Ah iya, narasi David melawan Goliat, membela demokrasi. Tepat. Narasi itu berhasil mendapat simpati dan dukungan luas dari dunia internasional. Itu contoh kekuatan narasi strategis. Memang kuat sekali narasinya. Apa sih kuncinya? Biar narasi strategis seperti itu efektif, ada rumusnya. Ada beberapa elemen kunci yang diidentifikasi oleh De Graaf dan timnya. Intinya ada 4. 4 kunci. Apa aja tuh? Pertama, tujuan harus jelas dan relevan dengan nilai-nilai audiens yang disasar. Kedua, harus ada prospek keberhasilan yang ditawarkan. Harus ada harapan. Oke, tujuan jelas, ada harapan. Ketiga? Ketiga, konsistensi. Pesan dan tindakan harus sejalan. Jangan ngomong A tapi melakukan B. Keempat, idealnya tidak ada narasi pesaing yang dominan di ruang yang sama. Artinya, narasi kita berhasil mendominasi persepsi publik. Menarik. Tapi di era digital sekarang, kayaknya susah ya mengontrol narasi begitu. Semua orang bisa ikut komentar, bikin cerita versi mereka sendiri di media sosial. Nah, itu dia tantangan besarnya sekarang. Narasi jadi lebih partisipatif. Ada istilahnya co-creation. Diciptakan bersama oleh banyak pihak. Jadi nggak bisa top-down lagi ya? Sulit, dan narasinya jadi lebih terfragmentasi. Muncul dalam bentuk narasi-narasi mini di berbagai platform. Ini bisa bagus, bisa membuka dialog, tapi juga sangat rentan disalahgunakan. Untuk disinformasi atau hoax gitu ya? Betul. Mengelola narasi di era digital ini butuh keahlian khusus. Sangat menantang. Oke, jadi kita sudah bahas narasi. Penting banget untuk memberi makna dan arah. Tapi kan dunia tetap VUCA, tetap bergejolak. Gimana kita bertindak di tengah semua itu? Disinilah konsep kedua masuk, ya? Improvisasi strategis. Benar sekali. Jika narasi memberi mengapa dan kemana kita mau pergi, maka improvisasi strategis adalah soal bagaimana kita bergerak maju di tengah ketidakpastian itu. Bagaimana caranya melangkah gitu ya? Iya, tapi penting dicatat nih, ini bukan improvisasi asal-asalan atau serampangan, bukan sekedar yang penting jalan. Bukan sekedar winging it ya bahasa Inggrisnya. Saya jadi teringat cerita menarik dari buku ini. Cerita yang mana? Tentang tentara Hungaria yang tersesat di pegunungan Alpen pas badai salju. Oh, yang soal peta itu ya? Iya, mereka udah hampir menyerah kedinginan, putus asa. Terus salah satu dari mereka nemu peta di sakunya. Terus mereka semangat lagi ya? Betul, mereka jadi merasa punya arah, jadi ada harapan. Akhirnya mereka bergerak mengikuti peta itu dan selamat sampai ke lembah. Padahal petanya salah. Iya, belakangan ketahuan itu peta pegunungan Pyrenees, bukan Alpen. Haha, cerita klasik itu. Dari Albert St. Georgia. Nah, cerita ini sepertinya relevan ya, bahwa kadang punya pegangan meskipun nggak sempurna, itu sudah cukup untuk memicu tindakan dan adaptasi. Ilustrasi yang bagus sekali. Peta yang salah itu memberikan apa? Memberikan rasa arah dan struktur. Cukup untuk memicu harapan dan tindakan adaptif di tengah kebingungan. Jadi nggak harus petanya sempurna. Nggak harus. Ini mirip dengan inti model improvisasi strategis yang diusulkan buku ini, yang banyak terinspirasi dari cara kerja musisi jazz. Jazz lagi ya? Iya, seperti gagasan Arne Forsen. Modelnya punya 3 pilar utama. 3 pilar improvisasi strategis. Apa saja itu? Oke, pilar pertama itu strategi. Atau kalau pakai analogi musik, ini komposisinya. Komposisi, kerangka lagunya gitu ya? Betul. Kerangka dasarnya, strukturnya, aturannya, batasannya, seperti not musik atau tema dalam lagu jazz. Ini yang memberi stabilitas dan arah umum. Tanpa ini, kacau. Oke, jadi harus ada struktur dasarnya dulu. Strategi atau komposisi. Pilar kedua. Pilar kedua adalah narasi. Atau kalau di musik, ini interpretasinya.
Interpretasi. Maksudnya? Ini proses memaknai strategi atau komposisi tadi, menemukan mengapa di baliknya, membangun pemahaman bersama tentang tujuan dan jiwa dari strategi itu. Seperti musisi jazz menginterpretasi sebuah komposisi, mereka nggak cuma mainin notnya, tapi memberi jiwa pada musiknya. Ah, oke. Jadi, strategi itu strukturnya, narasi itu makna dan jiwanya. Lalu pilar ketiga, ini improvisasinya. Tepat. Pilar ketiga adalah improvisasi, atau disebut juga penyesuaian situasional. Nah, ini kemampuan untuk merespon secara kreatif in the moment, di saat situasi terjadi. Bertindak saat itu juga ya? Iya, bertindak intuitif, tapi tetap dalam koridor strategi dan narasi yang sudah ada. Menyesuaikan diri dengan konteks, dengan audiens, dengan kejadian tak terduga. Persis seperti musisi jazz saat tampil live. Mereka kan saling merespon ya, nggak main sendiri-sendiri. Betul, mereka saling mendengar, saling merespons, beradaptasi dengan suasana panggung, energi penonton. Itu improvisasi. Konsep improvisasi dalam kerangka ini terdengar menarik banget. Tapi, bukankah ini bisa berisiko? Bisa menciptakan kekacauan dong kalau semua orang di organisasi berimprovisasi sendiri-sendiri? Pertanyaan bagus, dan ini penting banget. Kuncinya ada di dua pilar pertama tadi, strategi dan narasi. Ah, jadi nggak bisa improvisasi doang ya? Nggak bisa. Improvisasi yang efektif, yang strategis, itu bukan berarti anarki. Dia terjadi di dalam batasan yang jelas, itu strategi, dan dipandu oleh pemahaman tujuan bersama, itu narasi. Jadi ada pagarnya, strategi, dan ada tujuannya, narasi. Persis. Tanpa kerangka dan makna itu, baru improvisasi akan jadi kekacauan. Jadi, ini bukan soal memilih antara struktur atau kebebasan, tapi soal menyeimbangkan keduanya. Seni menyeimbangkan keteraturan dan fleksibilitas. Oke. Jadi ada pagar dan ada tujuan bersama yang memandu improvisasi itu. Nah, buku ini juga ngangkat kisah Keith Jarrett dan Colin konsertnya kan? Iya, kisah yang legendaris. Itu contoh yang luar biasa ya, bagaimana keterbatasan malah memicu kreativitas yang dahsyat. Betul sekali. Buat yang belum tahu, konser solo piano itu lahir dari kondisi yang serba sulit. Pianonya rusak, nggak sesuai standar, Jarrettnya juga kelelahan, batasan instrumen itu. Dan hasilnya justru karya masterpiece yang unik. Wow. Ini nunjukin kekuatan adaptasi situasional, bagaimana keterbatasan justru bisa jadi sumber inovasi kalau kita bisa meresponsnya secara kreatif. Peneliti seperti Frank J. Barrett bahkan sampai merumuskan prinsip-prinsip dari musik jazz untuk diterapkan di organisasi. Oh ya, prinsip apa aja tuh contohnya? Ada beberapa. Misalnya prinsip yes to the mess. Artinya, terima aja kompleksitas dan kekacauan sebagai bagian dari realitas, jangan dilawan terus. Atau prinsip struktur minimal, otonomi maksimal. Beri kerangka secukupnya, tapi beri ruang gerak yang luas untuk tim berimprovisasi. Struktur minimal, otonomi maksimal. Menarik. Ada juga pentingnya jamming dan hanging, artinya belajar sambil praktik bareng, dan pentingnya ngobrol santai, diskusi informal untuk membangun pemahaman bersama. Jadi intinya improvisasi strategis itu bukan tanpa arah ya, tapi inovasi di dalam batas yang terdefinisi oleh strategi dan narasi. Tepat, itu kata kuncinya. Di dalam batas. Ini seni menavigasi kompleksitas dengan memadukan arah yang jelas dan kemampuan beradaptasi yang cerdas. Oke, konsepnya makin jelas. Lalu bagaimana kita menerjemahkan ide-ide keren ini, strategi, narasi, improvisasi, ke dalam praktik manajemen sehari-hari? Apa buku ini kasih panduan konkret? Langkah-langkah gitu? Enggak berupa langkah kaku 1, 2, 3 sih. Tapi buku ini menyarikan 3 prinsip manajemen fundamental yang merupakan penerapan langsung dari model tadi. 3 prinsip praktis. 3 prinsip praktis, oke, apa saja? Prinsip pertama, ini berkaitan dengan pilar strategi, yaitu perlu ada kerangka kerja dasar yang terencana baik. Fondasinya harus kuat ya? Betul. Artinya, organisasi harus fokus pada apa yang benar-benar menciptakan nilai. Proses intinya harus kuat, bisa diandalkan, prediktif. Tapi secara sadar juga, menciptakan ruang untuk fleksibilitas dan inovasi di pinggirannya. Jadi ada inti yang stabil tapi ada ruang untuk gerak. Iya. Pendekatannya adalah gimana caranya menghubungkan jangka pendek dan panjang, memberi rasa prediktabilitas ke tim, tapi juga terus mengingatkan visi besarnya. Memperlengkapi organisasi, baik secara mental maupun fisik. Itu prinsip pertama. Oke, kerangka kerja yang kuat tapi fleksibel. Prinsip kedua?
Kedua, berkaitan dengan pilar improvisasi. Perlu ada kemampuan bertindak responsif. Responsif ya kuncinya. Iya, organisasi harus siap dengan perubahan yang konstan. Punya proses belajar yang iteratif. Coba, belajar, sesuaikan, coba lagi. Punya lingkaran belajar yang cepat. Dan memberi ruang gerak yang cukup untuk tim. Gimana pendekatannya? Pendekatannya adalah berani mengambil keputusan yang cukup baik atau good enough dan fungsional saat dibutuhkan. Nggak melulu mencari solusi optimal yang mungkin butuh waktu lama dan malah jadi nggak relevan. Jadi, kecepatan dan fungsionalitas lebih penting daripada kesempurnaan. Seringkali begitu di dunia VUCA. Juga penting membangun budaya di mana kegagalan dilihat sebagai bagian alami dari proses belajar. Bukan sesuatu yang harus ditutupi atau dihukum. Nah, ini dia. Budaya aman untuk gagal dan belajar ya. Betul. Dan orang merasa aman untuk mengakui kesalahan dan mengambil tanggung jawab untuk memperbaikinya. Itu penting banget untuk improvisasi. Makanya, ini perlu dibangun secara sadar. Oke. Prinsip ketiga. Ini pasti soal narasi ya. Tepat. Prinsip ketiga, berkaitan dengan pilar narasi. Perlu ada narasi bersama yang kuat dan jelas. Narasi bersama, artinya? Artinya, cerita tentang siapa kita, mau kemana kita, apa yang penting bagi kita, itu harus kuat, jelas, dan dipahami bersama. Dan ini bukan cuma tugas pimpinan puncak untuk mendikte narasi. Tapi, perlu diciptakan bersama, istilahnya co-production. Melibatkan karyawan, melibatkan stakeholder lain dalam membentuk narasi itu. Biar ada rasa kepemilikan bersama. Oke, co-production. Lalu gimana cara menghidupkan narasi ini? Pendekatannya adalah terus menjelaskan, mengulang, dan mengingatkan narasi ini dalam berbagai kesempatan. Menerapkan talk the walk. Talk the walk. Sadar bahwa kata-kata yang kita gunakan itu membentuk realitas. Jadi, pilih kata-kata yang membangun narasi yang diinginkan. Dan juga, yang lebih penting, walk the talk. Walk the talk. Tindakan sesuai ucapan. Nah, itu dia. Pastikan tindakan nyata para pemimpin dan organisasi konsisten dengan cerita yang dibangun. Kalau enggak, narasinya jadi nggak kredibel. Pemimpin juga harus hadir, mudah diakses, untuk menghidupkan narasi ini lewat interaksi langsung. 3 prinsip yang sangat masuk akal. Kerangka yang kuat tapi fleksibel, kemampuan responsif dan belajar dari gagal, serta narasi bersama yang kuat dan dihidupi. Ada contoh nyata dari penerapan prinsip ini di buku? Ada beberapa contoh menarik. Misalnya soal narasi bersama. Buku ini nyebut narasi The IKEA Way di IKEA. Oh, IKEA ya? Itu disebut sebagai contoh panduan nilai dan budaya yang kuat. Membantu karyawan mereka di seluruh dunia dengan budaya lokal yang beda-beda untuk membuat keputusan sehari-hari yang tetap sejalan dengan jiwa IKEA meskipun dalam situasi yang nggak terduga. Jadi narasi itu jadi semacam kompas internal ya? Bisa dibilang gitu. Contoh lain, soal memecah kompleksitas dan memberi ruang improvisasi. Ada studi kasus proyek konstruksi besar. Proyek konstruksi kan biasanya sangat terencana ya? Betul. Tapi di studi kasus ini, proyek yang super besar dan kompleks itu dipecah jadi unit-unit kerja yang lebih kecil, lebih otonom, dengan tujuan yang jelas untuk tiap unit. Dipecah jadi tim-tim kecil gitu? Iya, dan ternyata ini meningkatkan kinerja secara signifikan. Karena setiap tim punya kerangka kerja, tujuan unit mereka, tapi juga punya ruang improvisasi dalam cara mereka mencapai target unit tersebut. Mereka lebih lincah. Menarik. Kombinasi struktur dan otonomi lagi ya. Bagaimana dengan contoh improvisasi yang keren, selain Keith Jarrett tadi? Ada kisah menarik dari sebuah teater di Burs, Swedia. Teater? Kenapa? Jadi, mereka mau mementaskan sebuah lakon tentang kecilnya manusia di hadapan kekuatan alam. Tentang kerapuhan kita. Nah, pas malam pementasan, tiba-tiba ada badai besar datang. Wah, terus? Batal. Justru enggak. Listrik padam total, tapi mereka nggak panik. Mereka putuskan tetap lanjut. Gelap dong. Mereka pakai penerangan lilin seadanya. Dan suara badai asli di luar gedung teater jadi latar suara alami pertunjukan itu. Keren banget. Iya. Dan ternyata, penonton merasa justru kondisi tak terduga itu memperkuat pesan pertunjukan. Pengalaman jadi jauh lebih intens dan bermakna. Ini contoh improvisasi yang brilian. Kenapa brilian? Karena mereka merespon situasi tak terduga, badai, mati listrik, tapi tetap di dalam kerangka narasi, tema pertunjukan tentang alam dan kerapuhan yang sudah ada. Hasilnya malah lebih kuat.
Luar biasa ya bagaimana situasi tak terduga malah bisa memperkuat makna kalau direspon dengan tepat. Oke, jadi kalau kita rangkum nih dari pembahasan kita berdasarkan buku Conducting Narratives ini, kayaknya pesannya jelas ya. Iya, intinya cukup jelas menurut saya. Di dunia VUCA yang serba nggak pasti ini, resep atau rencana baku saja tidak cukup, nggak akan jalan. Terus gimana dong? Kita butuh kombinasi, 3 hal tadi. Pertama, strategi sebagai kerangka yang memberi arah dan stabilitas, tapi harus tetap fleksibel, jangan kaku. Oke, kerangka fleksibel. Kedua, narasi yang kuat, untuk memberi makna, memberi tujuan bersama, dan mengikat semua orang dalam pemahaman yang sama. Menjawab mengapanya. Makna dan tujuan bersama. Adaptasi cerdas, jadi strategi, narasi, improvisasi. 3 serangkai ya? Betul. Kembali ke kutipan Frankl tadi, jika kita punya mengapa, itu narasi, dan punya peta kasar sebagai panduan, itu strategi, kita akan lebih mampu menghadapi bagaimanapun, itu improvisasi yang muncul di perjalanan. Sebuah kerangka berpikir yang sangat berguna saya rasa. Nah, untuk Anda pendengar kami, bagaimana ini relevan dengan konteks Anda? Coba deh refleksikan sejenak. Dalam pekerjaan Anda, proyek yang lagi dijalani, atau bahkan dalam kehidupan pribadi Anda yang juga pasti kompleks, apakah Anda sudah punya semacam strategi dasar, prinsip atau batasan yang Anda pegang? Lalu apakah ada narasi yang memberi makna tujuan atau mengapa di balik usaha Anda? Dan apakah ada ruang untuk improvisasi yang sehat, kemampuan untuk beradaptasi, mencoba hal baru, belajar dari kesalahan? Pertanyaan reflektif yang bagus. Mungkin ini bisa jadi lensa baru ya, untuk melihat tantangan yang sedang Anda hadapi. Nggak harus punya semua jawaban sekarang, tentu saja. Iya. Tapi mulai berpikir dalam kerangka strategi narasi improvisasi ini, siapa tahu bisa membuka perspektif baru atau ide baru. Setuju. Dan sebagai penutup, ada satu pemikiran dari buku ini yang cukup menggugah buat saya. Apa itu? Mereka mengisyaratkan bahwa mungkin sumber inspirasi kepemimpinan masa depan itu akan bergeser. Bergeser dari mana ke mana? Kalau dulu kita banyak belajar dari logika para engineering soal perencanaan, kontrol, efisiensi. Ya, pendekatan yang sangat terstruktur ya. Nah, mungkin di era VUCA ini, kita justru perlu lebih banyak menyerap kebijaksanaan dari dunia seni dan humaniora. Seni dan humaniora. Kenapa? Karena di sanalah kita belajar soal interpretasi, soal makna, soal empati, soal adaptasi kreatif, soal memahami ambiguitas, hal-hal yang tadi kita bahas. Menarik sekali. Pergeseran dari engineering ke arts and humanities sebagai inspirasi leadership. Iya kan? Jadi pertanyaannya, seperti apa ya wujud kepemimpinan yang benar-benar merangkul kekuatan narasi dan improvisasi ini? Wah, pertanyaan bagus untuk direnungkan. Sesuatu untuk kita pikirkan bersama. Oke, sepertinya waktu kita sudah cukup untuk pembahasan kali ini. Tidak terasa ya? Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Semoga ada manfaatnya ya. Terima kasih juga sudah mendengarkan. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.